Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita memulai renungan ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang hidup, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Saat ini kami menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu seperti seorang murid. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, dalam 2 Tawarik ayat 34 diceritakan tentang Yosia, seorang raja yang naik tahta pada umur 8 tahun. Yang menarik dari Yosia ini adalah ia memiliki seorang ayah dan kakek yang jahat. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kakek Yosia dalam 2 Tawarik 33 ayat 9. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kakek Yosia, yaitu Manase, melakukan kejahatan terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah Yehuda. Dia mengajak rakyat menyembah berhala, melakukan ritual pengorbanan manusia, menyembah matahari, bulan, dan bintang, serta bertanya kepada pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Ayah Yosia, yaitu Amon, juga seorang raja yang jahat. Di dalam 2 Tawarik 33 ayat 22 menulis tentang Amon demikian. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manase, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manase, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Dengan latar belakang masa lalu kakek dan ayahnya, Yosia bisa saja menjadi raja yang jahat, tetapi Yosia memilih untuk menjadi raja yang berbeda. Yosia menjadi salah satu raja paling adil dalam sejarah Yehuda. Meskipun ia baru berumur 8 tahun sewaktu naik tahta, tetapi 2 Tawarik 34 ayat 2 menulis demikian tentang Yosia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia dengan gigih menolak mengikuti jejak kakek dan ayahnya. Ia menolak menjadi korban kutuk keturunan yang tidak berdaya. Sebaliknya, ia memutuskan mengikuti jejak pahlawannya, yaitu Raja Daud. Dia memilih untuk tidak berpaling dari Allah. Ketika Yosia naik tahta di usia 8 tahun, para pejabat istana menjadi penasihatnya, tetapi pengaruh Yosia sesungguhnya datang dari ibunya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 mencatat demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ibu Yosia disebut di Alkitab karena sebagai ibu suri, ia sangat dihormati dan pengaruhnya luar biasa pada perkembangan rohani, pendidikan, dan politik anaknya. Bersama para pejabat istana, Yedida berperan besar untuk memastikan Yosia melakukan yang benar di mata Tuhan. Yedida tidak membiarkan Yosia mengikuti jejak kejahatan Amon ayahnya. Yedida adalah sebuah contoh yang luar biasa untuk para ibu yang menikah dengan suami yang tidak percaya
atau ibu tunggal yang bertekad untuk membesarkan anak yang saleh. Dia mengerti bahwa hal terpenting untuk dilakukan adalah mengajar anaknya bagaimana untuk mengikuti Allah. Dengan bimbingan ibu dan para pejabat istana, Yosia secara pribadi mulai mencari Allah. Mari kita baca dalam 2 Tawarik 34 ayat 3. Demikian tertulis. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Yosia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan kakek dan ayahnya. Ia menghapus penyembahan berhala dari tanah Yehuda, ia merobohkan mesbah-mesbah berhala, dan ia memerintahkan untuk memugar bait suci di Yerusalem. Saudara terkasih, orang tua bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak tentang Allah. Akan tetapi, hanya anak-anak itulah yang secara pribadi bertanggung jawab untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Belajar dari kisah Raja Yosia, kita bisa memilih untuk menjadi berbeda dari kepercayaan dan kelakuan leluhur kita. Kita bisa memilih untuk mencari Allah yang benar dan mengikuti jalan-jalannya. Meskipun kita terlahir di keluarga yang melakukan hal-hal yang jahat, namun kita tidak harus tunduk kepada kejahatan. Kita mempunyai pilihan tersendiri. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduslah namamu, biarlah kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga. Dan biarlah setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk benih firman yang kami terima hari ini. Jikalau ada di antara kami yang terlahir di keluarga yang melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu, kami mohon Engkau menguatkan kami untuk bisa melakukan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk menghindari hal-hal yang jahat di keluarga kami. Dan kami mohonkan juga agar Roh Kudus bekerja di tengah keluarga kami, menyingkapkan selubung yang menolak cahaya Injil, sehingga keselamatan bisa juga diterima oleh anggota-anggota keluarga kami yang lain. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.